Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah informasi atau sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mengolah nilai SKL di PDUM dan bagaimana cara mencetaknya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita login dulu ke akun PDUM kita, di mana pengolahan belangko pendistribusian belangko ijazah kita lakukan di PDUM. Setelah kita login, kita menuju ke menu asesmen madrasah di submenu status Nah, setelah masuk ke status maka kita akan dihadapkan oleh tampilan siswa, sebanyak siswa yang ada di madrasah kita. Di sini sengaja saya tutupi karena jika dibuka secara vulgar biasanya terkena banned. Nah, setelah kita masuk ke menu ini, langkah pertama kita lakukan lagi yaitu kita klik menu luluskan jika memang siswa itu lulus. Jika siswa itu tidak lulus, ya kita tinggal klik pilih yang tidak lulus. Nah, kita klik luluskan, kemudian kita akan dihadapkan oleh menu semacam ini. Kita dihadapkan untuk menginput nilai rata-rata asesmen yang pernah kita lakukan di madrasah. Jadi kita isi dengan rentang nilai 0 sampai 100. Untuk teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi salinan ijazah yang saya buat, yang juga saya share, tidak sangat sulit karena nilai sudah diolah dan rata-rata tinggal dirata-ratakan saja. Kemudian diinput ke sini, kemudian oke, dan selanjutnya ya luluskan. Setelah ada notif sukses, maka siswa yang sudah diluluskan notifnya akan semacam ini. Jadi belum ditentukannya akan hilang, akan muncul dua menu semacam ini, lulus dan tidak lulus. Kemudian lakukan seluruh siswa sampai selesai. Jika sudah selesai semua, maka kita bisa melakukan cetak pernyataan, di mana kita mencetak surat pernyataan ini adalah suatu pernyataan dari kepala madrasah bahwa kita telah melakukan dan kita berhak mengambil belangko ijazah sesuai dengan surat pernyataan ini. Jadi nanti akan tampilannya akan seperti ini. Jadi surat pernyataan, nah ini ya, menyatakan dengan sebenarnya bahwa data peserta didik kelas akhir dari madrasah tersebut sudah tervalidasi melalui PDUM dan telah mengikuti ujian madrasah tahun sekian sebanyak 32 siswa dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini rincian sebagai berikut. Kemudian jurusannya ini dan jumlah siswanya ini. Jadi kita bisa mengambil belangko ijazah di Penmat jika belangko ijazah sudah didistribusikan. Selanjutnya, sambil menunggu perintah dari Penmat untuk mengambil belangko ijazah, kita bisa melanjutkan untuk cetak SKL. Di mana cetak SKL ini prosesnya yang pertama kita atur mapel dulu. Jadi kita menuju ke hasil asesmen yaitu cetak SKL, kemudian kita atur mapel. Kita klik atur mapel. Nah, kemudian di sini kita pilih jurusannya. Kalau memang kita di MA itu ada jurusan ya, jurusan IPS atau lainnya, tetapi kalau di MI dan MTS tidak ada jurusan umum. Nah, kemudian kita pilih. Selanjutnya kita akan dihadapkan tampilan semacam ini. Jadi kita akan isi berapa muatan lokal yang ada di madrasah kita, kemudian berapa mapel pilihan yang ada di madrasah kita. Kalau seumpamanya kita hanya menggunakan satu muatan lokal, cukup diisi satu saja, yang lain dikosongkan.
Jika kita menggunakan mata pelajaran pilihan untuk di MA hanya satu saja, misalnya kita isi satu saja, yang lain kosongkan, gitu ya. Nah, kepada teman-teman yang mungkin ada yang menggunakan aplikasi salinan ijazah yang saya buat, sebenarnya tidak sangat sulit karena nilai sudah diolah. Nah, seperti ini ya. Kalau yang menggunakan aplikasi salinan ijazah, nanti ada juga di video saya, dan aplikasinya pun ada, nanti tinggal di-download. Nah, di sini kita tinggal biasanya perlakuan di madrasah beda-beda. Pada aplikasi salinan ijazah yang saya buat itu banyak pilihan, ya sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Yang mana pada awalnya saya membuat aplikasi salinan ijazah ini adalah sebenarnya untuk kebutuhan sendiri, tetapi karena banyak lembaga lain yang juga menggunakannya, akhirnya saya perluas, saya kembangkan, sehingga setiap madrasah yang menggunakan aplikasi salinan ijazah yang saya buat tidak mengalami kesulitan karena banyak sekali pilihannya. Kita isi sesuai dengan perlakuan di madrasah. Kemudian hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan 3 muatan lokal, misalnya kita isi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita hanya menggunakan satu mata pelajaran pilihan, misalnya satu saja, ya kita isi satu saja, yang lainnya tetap kosongkan, jangan diisi apapun. Kemudian save change. Setelah kita klik save change, langkah selanjutnya adalah kita menuju upload data. Menu upload data, kemudian kita unduh templatenya. Setelah kita isi, kita upload ya. Template kita isi, kemudian kita upload. Dimana hasil templatenya adalah seperti ini. Ini adalah nama siswa. Nomor SKL diisi lengkap dengan nomor SKL yang mengikuti format surat keluar. Jadi setiap madrasah itu kan punya nomor surat keluar beda-beda masing-masing. Ya, sesuaikan saja dengan surat keluar di madrasah itu, surat keluarnya pada tanggal tersebut ya seperti apa, ikuti saja surat keluar yang biasa ada di madrasah. Kemudian NIS madrasah ini adalah NIS lokal. NIS lokal siswa itu ada di EMIS atau di RDM. Biasanya di rapor juga ada. Tapi kalau kita misalnya pengen mudah supaya bisa copy paste gitu ya, kita bisa mengunduhnya di RDM. Kita unduh template RDM, kita copy paste. Tidak akan meleset jika seandainya pada saat kita menulis nomor peserta ini urut ya. Di sini memang sudah muncul urut, dan pada aplikasi salinan ijazah yang saya buat pun, jika nomor pesertanya urut, maka hasilnya nanti bisa dikopas ke template ijazah ini tanpa mengalami kesulitan. Oke, setelah kita isi, kita upload sampai menunjukkan progresnya sukses ya, tidak ada notif lain kecuali sukses. Nah, langkah selanjutnya kita menuju upload nilai. Di upload nilai ini kita unduh juga template Excelnya. Setelah kita isi template Excelnya, kemudian kita upload ya. Kita upload. Kepada teman-teman yang mungkin juga menggunakan aplikasi salinan ijazah yang saya buat dan sudah pernah mengolah nilainya, sebenarnya nilai tidak sulit, yaitu pada template di PDUM tampilannya akan semacam ini ya. Tapi pada aplikasi salinan ijazah itu kita bisa menuju ke menu Legger. Di menu Legger nilai sudah kita olah semua, hasil terakhir adalah ini ya, kalau di aplikasi salinan ijazah yang saya buat. Nah, kemudian hanya tinggal blok saja, ini blok sampai selesai, sampai terakhir berapa siswa, kemudian copy, kemudian masuk ke sini di kolom pertama, baris pertama di sini, tinggal klik kanan paste value, maka nilai akan masuk ya. Selanjutnya kita upload. Setelah kita upload sampai notifnya adalah sukses, statusnya ya, tidak ada gagal. Nah, setelah itu dilakukan, kita bisa menuju ke menu SKL ya, cetak SKL. Jadi pada saat kita cetak SKL, nanti tampilannya akan seperti ini pada lembar pertama ya, akan seperti ini. Kemudian pada lembar kedua itu akan seperti ini, atau biasanya kita kalau ngeprint dibaliknya. Dan
tertanggal kelulusan huruf MA yaitu tanggal 6 Mei 2024, sementara untuk MI dan MTS itu tanggal 10 Juni ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi salinan ijazah yang pernah saya buat, yang mungkin menggunakan ini, hasilnya akan sama persis dengan nilai yang ada di aplikasi salinan ijazah. Nah, ini ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi salinan ijazah, silahkan jalan-jalan saja ke channel ini. Nanti di situ ada aplikasi salinan ijazah, bagaimana cara mengolahnya. Insya Allah dengan bantuan dua aplikasi itu, untuk upload nilai ke PDUM ini tidak akan mengalami kesulitan. Demikianlah sedikit gambaran yang bisa saya berikan bagaimana cara mengolah nilai SKL di PDUM. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.